Panji Gumilang juga mengatakan jangan lama-lama blokirnya, segera dibuka karena di sini di Al Zaitun kita semua menunggu. Blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Iya, dan saya tidak sadar bahwa saya punya 256 itu. Panji Gumilangnya bilang nggak sadar punya rekening sebanyak itu ya, 256 itu. Saya ngitung-ngitung banyak amat ya gitu, mana saja. Salah satu misalnya ada uang dari seseorang bernama X gitu, jabatannya Gubernur NII. Nah ini ada transaksi atas nama Gubernur NII. Nah ini apa-apaan nih, negara di dalam negara ya. Ada gubernurnya juga mereka. Dari seseorang bernama X gitu, jabatannya Gubernur NII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Panji Gumilang buka suara mengenai kepemilikan ratusan rekening. Panji Gumilang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu, ternyata ada ratusan rekening atas nama dia. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus, padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang, itu apa itu? ATM, sampai nggak kenal namanya juga. Ya, drama apa lagi ini ya, katanya nggak megang satu pun rekening. Padahal diberitakan ada 200 lebih rekening, tapi Panji Gumilang mengatakan saya tidak memegang satu pun rekening. Namun di sisi lain Panji Gumilang juga mengakui bahwa ada beberapa rekeningnya yang diblokir. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Panji Gumilang juga mengatakan jangan lama-lama blokirnya, segera dibuka karena di sini di Al Zaitun kita semua menunggu. Blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah, Ustaz, bukan upah, Ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Tampaknya Panji Gumilang sudah kewalahan ya karena rekeningnya diblokir. Kelihatan dari cara bicaranya tadi. Ngono ya ngono tapi ojo suwi-suwi. Intinya Panji Gumilang meminta agar rekeningnya yang diblokir itu jangan lama-lama. Di awal video tadi Panji Gumilang mengatakan bahwa dirinya tidak memegang rekeningnya sama sekali. Bahkan dia kaget kok ada banyak sekali. Ya tidak memegang rekening sama sekali ya bukan berarti memang tidak ada rekeningnya. Saya mencari video Panji Gumilang lainnya mengenai pembahasan rekening ini. Ternyata yang memegang rekening tersebut memang bukan Panji Gumilang, melainkan anak-anak buahnya. Menurut pengakuan Panji Gumilang seperti itu. Nah ini dia videonya teman-teman, langsung aja coba kita simak ya. Berkembang ke soal pendanaan, pembiayaan sampai Pak Mahfud sendiri menggunakan data PPATK bilang ada 256 rekening yang transaksinya agak besar-besar, jadi dianggap suspicious. Kan baru kali ini ya, Syekh? Iya, dan saya tidak sadar bahwa saya punya 256 itu. Panji Gumilangnya bilang nggak sadar punya rekening sebanyak itu ya, 256 itu. Saya ngitung-ngitung banyak amat ya gitu, mana saja. Mengapa? Karena rekening yang ada di Al Zaitun itu yang megang bagian-bagian. Nah, jelaskan. Saya hanya dimintai tanda tangan kalau ada keharusan tanda tangan. Nah, bukan berarti tidak ada. Ya ada, tetapi pengakuannya Panji Gumilang bukan Panji Gumilang yang memegang, anak buahnya. Panji Gumilang hanya sekedar tanda tangan. Ya sama aja kalau gitu ya. Jadi saya itu nggak pernah megang rekening. Yang megang kepala sekolah. Kepala sekolah pun berbagai tingkat. Kemudian kalau ada kegiatan perusahaan processing padi di sana yang memegang rekening. Kemudian ikut tanda tangan untuk kontrol tidak korupsi. Nah ini juga ada sebuah video teman-teman ya.
dari Prof. Mahfud ini cukup mengejutkan. Ditemukan ada transaksi yang atas nama gubernur, siapa gitu, gubernur NII gitu ya. Coba kita simak nih videonya. Nah sekarang sedang dalam pemeriksaan. Tentu masih banyak yang bisa ditemukan dari itu. Tapi ini sekedar untuk memulai hukumnya, yaitu di situ nanti akan ada pidana penipuan, pidana penggelapan, lalu pencucian uang, pelanggaran undang-undang yayasan dan sebagainya, nanti masuk di sini tindak pidananya. Belum nanti tindak pidana yang lain yang masyarakat sudah mulai melaporkan. Ini uang dari mana? Nah itu yang sedang dianalisis. Nanti akan, kalau kami boleh buka nanti kan kalau sudah di pengadilan. Salah satu misalnya ada uang dari seseorang bernama X gitu, jabatannya gubernur NII. Nah ini ada transaksi atas nama gubernur NII. Nah ini apa-apaan nih, negara di dalam negara ya. Ada gubernurnya juga mereka. Dari seseorang bernama X gitu, jabatannya gubernur NII. Pengirim X, jabatan gubernur negara Islam Indonesia, itu ada dan tidak kecil. Nah itu ada. Kami analisis ini siapa dan apa gitu. Dan untuk apa? Dan untuk apa kan gitu. Artinya apakah orang itu mengirim itu untuk mencuci uang kotor di tangan dia? Ya, bisa saja. Atau Karena justru pencucian itu terjadi setelah jadi milik si Panji Gumilang. Ya, Tapi nanti ini sedang kalau tanah diperiksa. dari siapa? Kenapa? Tanah ribuan hektar itu dari siapa? Lah itu yang sekarang karena baru ditemukan namanya kan ini dari BPPN resmi nih kita minta. Nanti kan tinggal dicari dulu nih belinya dari siapa dan dengan uang apa, cara bayarnya bagaimana, itu namanya pemeriksaan nanti ke lapangan. Ya intinya kalau dari pihak pemerintah mencurigai atau menduga adanya tindakan pencucian uang. Kalau kita flashback ya, ini kan semua berawal dari viralnya Panji Gumilang yang melaksanakan sholat Idul Fitri tidak lazim, yang mana di sana ada orang kafir yang di safnya orang sholat, bahkan juga ada seorang wanita di saf laki-laki. Beranjak terus viral dan terbongkar juga ternyata ada doktrin bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Berawal dari ajaran-ajaran yang menyimpang hingga sampai akhirnya terbongkar juga. Ternyata ada dugaan pencucian uang yang luar biasa, jumlahnya triliunan, jumlah rekeningnya juga banyak sekali. Kita harus belajar dari keadaan ini bahwa setiap ada aliran-aliran menyimpang itu pasti ujung-ujungnya untuk memperkaya pemimpin dari aliran menyimpang tersebut. Kalaulah saja ini tidak viral, ya tentu ini tidak akan diusut dan tentunya akan semakin banyak yang menjadi korbannya, akan semakin banyak santri-santri yang ya ikut dengan pemahamannya Panji Gumilang bahwa Al-Quran adalah perkataannya Rasulullah, menganggap bahwa boleh menjadikan wanita sebagai khotib sholat Jumat dengan jamaah laki-laki, ya kan itu ngawur banget teman-teman. Jadi intinya kalau di Indonesia sebuah kasus kalau banyak yang mengeluarkan aspirasi atau semakin viral maka akan semakin cepat diusut dan diproses. Artinya memang sampai saat ini kekuatan persatuan rakyat tidak terkalahkan di Indonesia. Ya semoga cepat selesai ini kasusnya dan kita semua bisa lega. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.